bahwa makan itu harus ada spek standarnya gitu ya. Makanan sehat itu ada komponennya gitu. Walaupun menyebutkannya burger, roti atau apa, tapi komponen-komponen makanan sehatnya dia bisa memasukkan ke sana. Beri ruang, motivasi, kita sebagai bahasa kerennya kan fasilitator pembelajaran ya. Biarkan anak kita dia yang punya panggung untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh gitu ya Dek ya, bisa Dek, bisa. Ya itu adalah bagian-bagian bahwa latih anak kita untuk menentukan pilihan. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah masih bersama saya Wiwi Woro di program Smart Mom. Masih di episode manajemen diri ya, ayah dan mama hebat. Wabil khusus ini bekal bagi kita orang tua, bagaimana caranya melatih anak kita bisa berpikir kritis, mandiri dan kreatif. Ya, Ali bin Abi Thalib menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu ya ayah dan mama hebat. Dulu kita cukup melihat, oh gitu ya, ayah bunda kita mendidik kita, nanti juga itu akan dijadikan referensi ketika saya punya anak. Nah ternyata tidak semudah itu ya, karena anak kita memiliki anak yang lahir di zaman milenial, yang akses informasinya begitu cepat diambil, dia bisa melahap apapun gitu ya. Kalau kitanya masih memakai pendekatan parenting zaman ortodok atau tradisional begitu ya, wah tidak akan dianggap sama sekali untuk anak-anak kita seperti itu ya. Sehingga ayah dan mama hebat ini menjadi pemicu ya. Kenapa sih anak mandiri, kreatif, kemudian kritis itu menjadi penting? Pada ujung-ujungnya 3 kemampuan ini, 3 kompetensi ini itu akan menjamin anak-anak kita bisa menyelesaikan masalah hidup. Waduh ya, masalah hidup. Oh gede banget sebenarnya ya. Masalah tentang sekolah, masalah tentang belajar, masalah tentang pertemanan, masalah tentang apa lagi? Manajemen keuangan, apalagi? Banyak sekali aspek-aspek, tapi kalau 3 kompetensi ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita, berarti kita sudah bisa mengantarkan mereka ya untuk bisa mandiri menyelesaikan seluruh persoalan hidupnya seperti itu. Sehingga 3 kompetensi ini wajib kita bekalin kepada putra-putri kita, karena ya kalau anak TK mungkin kita punya kesempatan lebih lama ya nungguin mereka belajar. Tapi kemudian anak kita SD, SMP, SMA bahkan kuliah, gak mungkin ayah dan mama hebat kita nungguin 24 jam, gak bisa gitu ya. Tapi insya Allah dengan pembekalan 3 kemampuan ini mudah-mudahan menjadi syarat bahwa anak-anak kita dimanapun dia berada bisa nanti terampil ya, bisa menyelesaikan urusan dalam kehidupannya. Nah, gimana nih tips mengajarkan anak kita bisa berpikir kritis, mandiri dan kreatif? Pertama tentunya orang tua harus menjadi teladan terbaik. Jadi lihatlah dan sadarilah ayah dan mama hebat, ketika kita sedang memetakan masalah di rumah, sebenarnya anak-anak kita sedang belajar bagaimana ayah dan bundanya bisa menyelesaikan masalah. Ya, contoh apa ya, masalah di rumah banyak sekali. Gimana nih ya caranya rumah ini dalam kondisi 24 jam selalu bersih, rapi, tertib, teratur. Wah,
Ada yang ide nggak? Kakak gimana? Pembagian tugas mah, hebat. Apalagi ada yang ngecek mah, bagus gitu ya. Diberikan reward mah, oke. Oh ternyata 3 poin ini nih. 3 poin ini misalnya, oh ternyata mama aku orangnya sangat demokratis. Karena di rumah nggak sendirian, banyak warga, seluruh warganya itu dilibatkan. Berperan aktif ya, mengatasi atau peduli terhadap lingkungan rumah. Ya, itu menjadi pola anak-anak kita nanti dalam menyelesaikan masalah. Dorong rasa ingin tahu anak. Aduh Bu Wiwi, saya sok kesel buat anak saya cerewet. Waduh ya, banyak nanya, mama kenapa itu ya pelangi sih kenapa ya setelah hujan kok langitnya berwarna-warni gitu ya. Sampai kewalahan gitu, maknya nggak bisa jawab, ada yang begitu, ayah dan mama hebat begitu ya. Atau mah kenapa sih uang jajan adik yang di SMP hanya 10.000, kenapa beda dengan kakak yang 25.000? Coba gimana jawabnya ayah dan mama hebat? Ya sayang, kan adil itu tidak harus sama rata ya. Kakak kuliahnya dari pagi kadang-kadang sampai sore. Jadi butuhnya makan siang, bisa jadi sampai makan malam. Kalau adik misalnya SD full day jam 2 sudah di rumah deh. Makannya sudah ada di sekolah kan, paling tinggal jajan gitu kan. Ya kenapa adik misalnya dikasihnya 10.000. Nah itu adalah anak-anak, kalau ciri anak pinter itu kan bertanya ya, salah satunya ya ayah dan mama hebat. Sehingga memang ini menjadi kesempatan orang tuanya itu juga sama. Menjawab pertanyaan dengan kritis gitu ya. Dengan logis gitu, oh iya dimengerti, oh iya masuk akal, oh iya ibu saya tidak pilih kasih kayak gitu loh. Ya itu adalah bagian-bagian trik, tips praktis saja. Bagaimana kita sebenarnya sedang sadar tidak sadar gitu ya, sedang melahirkan, sedang mencetak anak-anak yang tadi ya memiliki kemampuan kritis, inovatif dan mandiri. Poin yang ketiga, latih anak untuk menentukan pilihan gitu ya. Ayah dan mama hebat, kalau kita ingin melahirkan generasi yang kreatif, generasi yang kritis, generasi yang mandiri begitu, kita berarti harus dampingi anak begitu ya, punya ruang-ruang untuk menentukan pilihan. Dek, kira-kira besok mau dimasakin bekal makan siang apa nih? Buat anak misalnya SD kelas 4. Mama kemarin udah nasi goreng gitu kan ya. Terus boleh nggak misalnya adik ini minta burger gitu ya. Kenapa pengen itu? Ya itu satu praktis, kan istirahatnya nggak lama mah. Tapi seluruh kandungan makanan sehat misalnya ada di situ. Ada karbonnya, ada proteinnya, ada sayurannya gitu ya. Itu adalah salah satu tips kita sebenarnya secara tidak langsung lagi ngajarin anak-anak kita berpikir kritis bahwa makan itu harus ada spek standarnya gitu ya. Makanan sehat itu ada komponennya gitu. Walaupun menyebutkannya burger, roti atau apa, tapi komponen-komponen makanan sehatnya dia bisa memasukkan ke sana. Itu adalah salah satu saja ya tips misalnya untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif dan mandiri. Termasuk misalnya, Dek, maafkan ya ini akhir bulan misalnya ya. Bunda yang harusnya ngasih jajan anak SMP misalnya 15.000 sehari, untuk minggu ini kayaknya Bunda hanya ngasih 10.000 ya. Gimana ya kira-kira ya Dek ya, bisa punya bekal 10.000 dan cukup. Gak apa-apa mah, saya nanti sarapannya lebih banyak aja. Terus air minumnya gak usah bekal mah, gak usah beli mah. Saya akan bawa tumbler dari rumah misal. Kemudian biskuit-biskuit yang di rumah itu, yang kecil-kecil itu bisa saya bawa mah. Sehingga 10.000 misalnya cukup lah untuk nanti beli jajan di rumah. Jadi berikan pilihan-pilihan, karena semakin banyak pilihan itu berarti menunjukkan anak itu semakin kreatif.
gitu ya. Anak itu semakin kritis. Dia bisa mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalannya. Gitu ya, ayah dan mama hebat juga beri ruang motivasi. Kita sebagai bahasa kerennya kan fasilitator pembelajaran ya. Biarkan anak kita dia yang punya panggung untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh gitu ya Dek ya, bisa Dek, bisa. Ya itu adalah bagian-bagian bahwa latih anak kita untuk menentukan pilihan. Kadang-kadang idenya hebat ya, kadang-kadang kita wow hebat banget ya, anak kelas 4 udah bisa berpikir begitu, berpikirnya out of the box pisan gitu ya. Ya itu kalau sering dilatih nanti insya Allah akan semakin mandiri. Poin yang keempat adalah mengajari anak memecahkan masalahnya sendiri. Nah, tadi kan pilihan-pilihan adalah alternatif dalam memecahkan masalah. Jadi kalau sering anak kita distimulus ya, dimotivasi, didorong memberikan pilihan-pilihan alternatif solusi, biasanya nanti dalam memutuskan masalah, menyelesaikan masalahnya lebih mudah. Mama hari ini aku mogok gak mau sekolah karena si Budi itu jahat, selalu ngambil pensil aku dan gak bilang-bilang. Itu hari pertama ya, hari kedua udah dikasih solusi masih belum mau gitu ya. Gimana kira-kira kenapa Budi itu selalu ini Dek? Kenapa Budi selalu pinjem pensil? Karena dia gak punya mah. Oh bisa jadi dia lagi terbatas rezekinya, bisa jadi malu atau ayah bundanya lagi gak punya uang. Kira-kira gimana ya biar Budi tidak ngambilin pensil adik lagi? Bun, aku kan punya saldo uang saku nih gitu ya. Bahasa misalnya 5.000 mah kayaknya bisa ya Bun ya. Kita bisa ya Bun ya memberikan misalnya penghapus sama pensil, satu pensil untuk Budi. Jadi nanti Budi ketika nulis ngerjain tugas di sekolah gak harus ngambil pensil adik tanpa bilang. Wah, dia anak ini hebat karena sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Dan tidak akan takut lagi pensilnya diambil karena Budinya sendiri udah dikasih gitu. Dan itu dari hasil saldo uang saku. Nah ini nggak langsung begini ya, ayah dan mama hebat ya, itu perlu dilatih ya, perlu dilatih sehingga mengajari anak kita memecahkan masalah itu adalah bagian dari kita bagaimana membantu anak-anak kita menjadi memiliki kemampuan kreatif, mandiri dan berpikir kritis. Poin yang kelima, berikan pertanyaan terbuka pada anak. Apa ya yang sekarang sedang in sekali? Ayah dan mama hebat setelah alhamdulillah sudah memiliki presiden baru ya, presiden baru, wakil presiden baru begitu. Kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin ya, pemimpin yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera insya Allah lahir dan batin ya. Kita bisa memberikan pertanyaan terbuka yang sedang kekinian. Mah, tadi pagi di sekolah aku sudah ada program makan siang gratis. Wow, hebat. Menunya apa aja deh? Waduh ya, ada ayam, apalagi seru ya kalau dengar cerita anak-anak. Jeruk, apalagi ya, ada goreng tahu sama sayur gitu ya. Menurut adik bagaimana? Seneng juga sih gitu ya biasanya anak-anak ya. Seneng juga sih, jadi mama gak harus bayar catering ya bulanan begitu ya. Tapi adik berpikir ya, ini kan dibiayai oleh negara ya Ma. Contoh anak kelas berapa ya, 5 ya, yang sudah mulai bisa berpikir kritis gitu ya. Itu uangnya dari mana ya Mah ya? Itu uangnya memang sudah ada Mah? Atau siapa yang membayar Mah kalau tiap hari makan siang gratis di sekolah gitu ya. Ya itu adalah salah satu bentuk dari pertanyaan terbuka yang bisa kita tanyakan kepada anak kita. Menurut persepsi dia
tentang misalnya program makan siang gratis itu seperti apa menurut persepsi dia. Oh ternyata anak ini berpikir, oh hebat, mama jadi nggak usah ngeluarin bayar catering tuh katanya ya, apalagi. Tapi ada yang mengulik tadi, ya kalau ini misalnya tiap hari mah, itu memang negara mampu gitu. Uangnya memang sebesar apa ya mah untuk membiayai makan siang gratis seluruh anak-anak sekolah misalnya. Nah itu adalah ciri bahwa anak kita sudah mulai tuh terlihat bagaimana pola pikir berpikir kritis ya, kreatif. Oh iya ya, kalau tiap hari berarti kan 365 hari dalam setahun ya. Dipotong misalnya Sabtu Ahad misalnya ya. Waduh, itu duitnya udah tersedia gitu mah. Nah, kayak gitu ayah dan mama hebat ya. Termasuk misalnya hal-hal yang sifatnya acara keluarga gitu. Dek, kita akan berencana nih warga komplek misalnya mau rihlah ke Jogja. Yang destinasinya misalnya adalah ke Merapi misalnya ya, segala macam. Kenapa sih harus ke Merapi sih mah? Ya itu bisa keliling-keliling gitu loh dek, pakai mobil jeep gitu kan. Kita kayak napak tilas seperti itu gitu. Terus kemana lagi? Nanti ke pantai Parangtritis misalnya. Kenapa sih mah gak ke misalnya ada wisata edukasinya? Misalnya kita bisa silaturahmi ke mana? Keraton Yogyakarta. Kita juga pingin tahu tuh ya tentang misalnya pelajaran-pelajaran yang diituin di sekolah tuh. Bagaimana kearifan lokal Yogyakarta itu tetap terlestari gitu ya. Misalnya begitu, itu pun menjadi bagian-bagian yang bisa jadi anak-anak kita menginput seperti itu. Dan ini akan menjadi menjadi pola pengasuhan yang sangat seru ayah dan mama hebat. Kalau ayah mama dan mama hebat setiap kesempatan ya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak-anak kita. Wah ya, yang keenam adalah ajari anak atau cara untuk mengevaluasi dan mengecek kredibilitas informasi. Jadi ayah dan mama hebat, dengan perkembangan teknologi anak kita bisa mengakses apapun dengan cepat. Tapi tugas orang tua memastikan memvalidasi informasi yang diterima oleh anak, pastikan itu bukan hoax ya, pastikan benar, pastikan bukan sesuatu yang fitnah gitu kan ya. Mah bisa nggak sih kayak misalnya kita di sekolah-sekolah bukan negeri ya, misalnya bisa nggak sih mah ada pemotongan SPP misalnya, subsidi oleh pemerintah yang baru karena menteri pendidikan yang baru, misalnya SPP-nya hanya bayar 50%. Lah adik, itu ngambil dari mana? Cina, ya, itu mah ada isu-isu yang isu-isu yang di medsos. Mungkin harapan sebagian rakyat Indonesia. Tapi ingat deh, kalau untuk informasi pemotongan SPP dan sebagainya subsidi pemerintah itu biasanya dalam misalnya dibakukan dalam namanya keputusan presiden. Jadi jangan terpengaruh dengan hoak-hoak seperti itu. Nah, itu adalah bagian-bagian kita memvalidasi ya kredibilitas informasi. Membantu anak menentukan minat. Yaitu sudah sering kita bahas ayah dan mama hebat. Kamu minatnya apa? Saya ingin berorganisasi, saya ingin ikut seleksi OSIS, misalnya seperti itu ya. Kenapa ikut OSIS? Karena saya ingin mengembangkan kemampuan leadership dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang perlu didorong. Dan tidak menghakimi anak dalam pengambilan keputusan ya. Ayah dan mama hebat, bisa jadi ada satu anak yang sukanya berorganisasi, ada satu anak yang sukanya misalnya adalah dengan aktivitas yang lain, misalnya ngambil eskul teater gitu ya, ya nggak harus disamakan karena setiap anak punya passion masing-masing. Besar harapan ayah dan mama hebat, kita Allah kuatkan lahir batin ya untuk bisa mengantarkan putra putri kita memiliki 3 kemampuan dasar. Kemampuan berpikir kritis, mandiri dan kreatif sebagai pondasi anak-anak
kita bisa menyelesaikan persoalan hidup. Waduh ya, dimanapun dan kapanpun, insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.